Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para penikmat channel Tobat 100% yang saya cintai dan selalu dimuliakan oleh Allah SWT. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki, dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang malaikat sampai bingung orang masuk neraka tapi tetap berzikir kepada Allah SWT. Gus Baha pernah menceritakan ini. Namun sebelum saya menjelaskan lebih lengkapnya, alangkah baiknya kalian terlebih dahulu mendukung channel Tobat 100% ini agar tidak ketinggalan mengenai informasi tentang amalan-amalan, zikir, wirid, doa-doa, serta ajaran Islam lainnya sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW dengan cara tekan tombol seperti berikut ini. Terima kasih sudah mendukung channel Tobat 100%. Semoga channel ini selalu membawa keberkahan dan menjadi tempat terindah dalam mencari ilmu agama Islam ke depannya sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Malaikat sampai bingung orang masuk neraka tapi tetap berzikir kepada Allah SWT. Gus Baha pernah menceritakan ini. Ada sebuah kisah seorang hamba berstatus tahan neraka tapi sangat rajin berzikir kepada Allah SWT. Adanya zikir kepada Allah SWT itu malaikat pun bingung dibuatnya. Ingin tahu bagaimana akhir kisah dari hamba tersebut. Akankah ia akan abadi di neraka atau Allah naikkan derajatnya menjadi penghuni surga karena zikir yang ia lantunkan. Neraka menjadi ancaman yang paling ditakuti dan tempat yang paling dihindari oleh umat muslim. Narasi-narasi tentang neraka selalu hadir sebagai pematik agar umat muslim beribadah dengan semaksimal mungkin agar tak berakhir di tempat tersebut. Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang telah disediakan bagi orang-orang kafir. Quran Surat Ali Imran ayat 131. Selain itu, di dalam Al-Quran juga terdapat beberapa nama lain dari neraka yang disebutkan. Antara lain, Laza yang artinya bergejolak, Jahanam yang ketiga, Al-Jahim yang membakar, yang selanjutnya Asy-Syair, jilatan api, Asy-Syaqor, api yang menghanguskan, Al-Hawiyah artinya jurang, Al-Hutama, api yang meremukkan. Neraka pun memiliki berbagai macam level yang juga diperuntukkan berdasarkan dosa yang mereka perbuat selama di dunia. Seperti yang digambarkan dalam surat An-Nisa ayat 145 bahwa orang munafik akan menempati neraka di level yang paling rendah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-sekali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Allah SWT telah menamakan neraka dan surga dengan nama yang berbeda. Allah SWT yang berhak menentukan tempat kembali berdasarkan setiap catatan amal ibadahnya. Namun yang paling parah adalah neraka Jahanam, karena disinilah puncak penyiksaan. Sesungguhnya Jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Quran Surat Al-Furqan ayat 66. Di dalam neraka Jahanam terdapat penjara bernama Bulas. Semua diperuntukkan bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Mereka digiring seperti semut-semut kecil dan diselimuti kobaran api serta tenggelam di keringat dan nanah bercampur darah dari penduduk neraka. Selain itu, para penduduk neraka Jahanam akan dipasangkan belenggu besi pada leher mereka dan rantai besi yang panjangnya 7 hasta. Lapisan-lapisan neraka terus menghantui umat manusia yang masih hidup di bumi. Hanya saja meski neraka telah digambarkan begitu kelamnya, banyak dari kita yang masih menganggap sepele. Padahal Al-Quran telah menggambarkan rangkaian siksaan di tempat tersebut.
Bukan tanpa alasan larangan-larangan tersebut selalu disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Neraka menghadirkan berbagai seri siksaan yang menakutkan, apalagi jika harus tinggal di sana kekal selama-lamanya. Pada penghujung surat Al-An'am ayat 128 dijelaskan jika nerakalah tempatmu dalam keadaan kekal di dalamnya, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Tuhanmu Maha bijaksana dan mengetahui. Meski ada sebuah peringatan jika umat manusia akan selamanya tinggal di sana, tapi ternyata ada pula yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala untuk berpindah tempat dari neraka ke surga. Siapa sosok tersebut? Sisa neraka memang tak main-main, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Muslim. Sungguh siksa yang paling ringan bagi penduduk neraka di hari kiamat adalah seseorang yang diletakkan di ujung kedua tumitnya dua bara api yang dapat mendidihkan otaknya. Tak heran banyak orang menyesali perbuatannya di bumi dan hanya pasrah menerima nasib yang sangat membawanya ke neraka. Akan tetapi ada satu sosok yang tak gentar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah siksaan api neraka yang menderanya. Berstatus penghuni neraka tak menghentikan semangatnya untuk tetap membacakan wirid. Hal ini pernah dikisahkan Kiai Haji Ahmad Baihudin Nursalin yang dikenal sebagai Gus Baha, pengasuh pondok pesantren Al-Quran di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Menurut penuturannya, meski sosok tersebut sudah ribuan tahun neraka, tapi mulut orang tersebut tak pernah berhenti. Alfa menyebutkan zikir, ya Hanan, ya Manan, wahai yang maha santun, wahai yang maha pemberi. Allah pun mengutus malaikat Jibril untuk mencari sosok ini, hanya saja nihil. Jibril tak bisa menemukannya hingga Allah SWT sendiri menunjukkan keberadaannya. Ketika malaikat Jibril menemukannya, Jibril pun penasaran dan bertanya kepada sosok ini, kenapa tetap berzikir di tengah api neraka yang menyala ini? Meskipun di neraka, tapi Allah Zat memiliki sifat maha pengasih dan maha pemberi. Allah SWT seketika memindahkan orang tersebut ke surga. Mungkin akan banyak orang terheran-heran keputusan Allah memasukkan seorang hamba ke surga setelah berdarah-darah di neraka. Menurut Gus Baha, keputusan Allah tersebut tak ada yang bisa menghalanginya. Itu adalah hal prerogatif Allah SWT. Karena jika Allah berkehendak, maka tidak ada mustahil baginya. Itulah hal yang membuat malaikat sampai bingung, di mana orang masuk neraka tapi tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah penjelasan dari saya yang diambil dari berbagai sumber terpercaya. Semoga bermanfaat untuk kita ke depannya dan semakin mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salah kata atau ucap dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya tidak sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.